Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Syafaat Ariful Huda. Nah, kali ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan buku manajemen pendidikan sekolah ditinjau dari konsep tenaga pendidik dan kependidikan yang mana buku ini sudah diterbitkan ya, dan alhamdulillah ini merupakan salah satu buku yang dibuat oleh saya sendiri Syafaat Ariful Huda dan rekan saya ya Pak Jainuddin gitu ya. Nah, di sini ya untuk awalan ya saya memperkenalkan buku ini terlebih dahulu ya. Nah, baru nanti setelah itu kita akan mengulas ya buku manajemen pendidikan sekolah ini. Dan teman-teman bisa melihat bahwa di samping kiri atas itu ada cover dari bukunya Manajemen Pendidikan Sekolah ditinjau dari konsep tenaga pendidik dan kependidikan. Lalu kalau teman-teman nanti mau menggali ya atau mengetahui secara lengkap terkait dengan bukunya, di sini ada linknya ya, nanti juga mungkin saya akan taruh di deskripsi ya, link deskripsi ya. Nah, buku ini berjudul ya Manajemen Pendidikan Sekolah ditinjau dari konsep tenaga pendidik dan kependidikan. ISBN-nya 978623227 ya 3 ya. Nah, penulis saya sendiri Syafaat Ariful Huda, lalu rekan saya Pak Jainuddin ya. Lalu di sini juga ada desain sampul, ini ada rekan saya ya, ini Vicky El-Ghadari. Ada editor Bapak Herinto Sidik, lalu ada Pak Sujoko, lalu ada Pak Haji Romdoni, Hajah Nursia Sapaile. Nah, ukuran dari bukunya 14,5 cm x 20 cm, lalu halamannya itu 158 halaman ya, sampai 158 halaman. Cetakan pertama itu di Maret tahun 2021 ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melihat ya secara detail di link yang saya sudah tempelkan di slide itu ya. Lalu diterbitkan oleh Waste Inspirasi Indonesia ya. Anggota IKP Jawa Timur nomor 217/JTI 2019 tanggal 1 Maret 2019 ya. Redaksinya ada di Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Emailnya penerbitwise@gmail.com, websitenya www.penerbitwise.com. Teleponnya 0352 571 892. Lalu WA 0812 3004 1340 atau bisa di 0823 3033 5859 ya. Itu sekilas dari buku ya, buku yang sudah saya terbitkan di penerbit WISE ya, Manajemen Pendidikan Sekolah ditinjau dari konsep tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, oke. Nah, selanjutnya di slide yang kedua. Nah, terkait dengan bukunya dan ada kata pengantar ya, seperti biasa. Saya bersyukur sekali nih ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terbitnya buku ini di Maret 2021 ya, terkait dengan buku Manajemen Pendidikan Sekolah ya. Ini sebenarnya konsep-konsep yang sederhana ya di dalam lembaga pendidikan yang memang alhamdulillah bisa dirampungkan gitu ya.
Ya tentu buku ini jauh dari sempurna, dan nanti masukan terkait dengan isi buku ini boleh taruh ya, boleh taruh di apa namanya, nanti di link komentar ya, bisa begitu, atau silakan menghubungi saya secara langsung ya, begitu, untuk penyempurnaan dari buku ini, begitu. Dan ya, manajemen pendidikan sekolah ya, manajemen pendidikan sekolah itu merupakan keniscayaan ya di dalam menjalankan proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Jadi memang di sebuah lembaga pendidikan ya, kalau ingin berkualitas lalu berjalan dengan baik ya, proses belajar pembelajaran di kelas begitu ya, ya tentu harus di manage ya. Nah, itulah namanya manajemen pendidikan gitu. Dan tentu banyak komponen yang dibutuhkan di dalam pelaksanaannya. Nah, di dalam buku ini saya mengemas gitu ya, dan menyajikan begitu konsep-konsep sederhana yang mudah diaplikasikan ya, agar kegiatan dan program lembaga pendidikan Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu pimpin begitu, dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, buku manajemen pendidikan sekolah ini juga boleh atau dimiliki atau dibaca ya para leader di lembaga pendidikan sekolah ya, dari yang mungkin tingkat madrasah ibtidaiyah gitu ya, atau misalkan SD, SMP, SMA begitu ya, sehingga nanti ini menjadi bekal di dalam rangka untuk melakukan manajemen di bidang pendidikan khususnya di lembaga sekolah, agar proses sekolah gitu berjalan dengan baik begitu ya. Nah, tentu keinginan kami begitu ya, saya dan rekan saya Pak Jainuddin berharap gitu terkait buku ini, semoga bermanfaat ya, memberikan manfaat bagi pembaca ya, baik tadi mahasiswa pelaksana atau leader di lembaga pendidikan ya gitu. Kalau mahasiswa bisa mahasiswa yang sedang kuliah terkait di misalkan di kuliah di FKIP ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, atau di Fakultas FIP ya, Fakultas Ilmu Pendidikan begitu ya, yang berbau pendidikan begitu. Dan bisa juga dijadikan sebagai riset ya, atau tugas akhir, referensi riset atau tugas akhir para mahasiswa ya, para pendidik, para akademisi yang memang bersinggungan ya dengan education, dengan pendidikan gitu. Nah, silakan nanti untuk bisa ya, saran, kritik dan lain-lain itu bisa nanti disampaikan ke email ya, secara langsung di syafaathuda@yahoo.com ya. Jadi silakan di email di syafaathuda@yahoo.com. Oke ya, ingat ya, syafaathuda@yahoo.com. Oke, bisa langsung dilayangkan ke situ. Nah, selanjutnya nanti ada daftar isi ya. Daftar isi di sini ada, di buku ini ada 7 bab ya. Yang pertama itu bab pertama terkait dengan perencanaan pendidikan ya. Bab pertama perencanaan pendidikan, lalu komponennya ada pengertian perencanaan ya, ruang lingkup perencanaan, dan sampai ke metode perencanaan ya, sampai ke metode perencanaan. Ada 7 bagian ya di bab 1 ya, perencanaan pendidikan. Saya mengulas saja sedikit ya, tidak semuanya ya gitu ya. Lalu di bab 2 ada pengorganisasian. Itu ada sama juga ya, sama ada 7 bagian ya. Yang bagian A itu pengertian pengorganisasian atau organizing, lalu ada tujuan pengorganisasian ya, proses organizing gitu ya, sampai ke kesimpulan gitu.
Nah, di bab 3 ada berbicara mengenai kepemimpinan. Nah, ini di kepemimpinan sangat penting nih ya, bagaimana para pemimpin ya, sekolah ya, para leader lembaga pendidikan ini memimpin begitu ya. Dan bagiannya ada 5 bagian ya. Mulai dari pengertian kepemimpinan, lalu ada peran dan fungsi kepemimpinan, sampai komunikasi dalam kepemimpinan. Nah, lalu di bab 4 ya, ada sarana prasarana pendidikan. Wah, ini menjadi hal yang penting nih ya di bab 4, sarana prasarana pendidikan penting dan tidak kalah pentingnya begitu, karena memang sarana prasarana itu sangat amat menunjang proses pembelajaran di kelas gitu ya, proses pembelajaran di sekolah gitu ya. Ada prasarana pendidikan, ada manajemen sarana prasarana gitu ya, di bagiannya gitu. Ada tujuan manajemen sarana prasarana ya, ada permasalahan-permasalahan. Jadi ini lumayan banyak ya, bagiannya lumayan banyak ya, sehingga ini nanti sampai yang bagian I itu adalah kesimpulan. Lalu di bab 5 itu ada pengawasan dalam manajemen. Nah, ini menjadi penting ya, pengawasan dalam manajemen. Sebagus apapun ya, sebagus apapun sistem ya, kalau misalkan tidak ada pengawasan, maka boleh dikatakan sistem itu akan menyimpang gitu ya, karena tidak adanya pengawasan gitu. Nah, maka pengawasan ini juga menjadi hal yang penting. Kenapa saya taruh di bagian dari buku manajemen pendidikan sekolah ini ya gitu. Nah, nanti ada definisi pengawasan, ada prinsip pengawasan, ada proses pengawasan, fungsi kegiatan pengawasan begitu ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada di bab selanjutnya ada konsep dasar supervisi pendidikan. Ya, konsep dasar supervisi pendidikan, ada pengertian supervisi, tujuan supervisi pendidikan gitu. Lalu nanti ada supervisi klinis, teknik supervisi klinis sampai ke kesimpulan. Nah, di supervisi ini kita tahu bahwa sebenarnya supervisi itu adalah apa namanya, bukan judgement ya, atau bukan mencari-cari kesalahan ya. Justru dengan supervisi itu kita akan mengimprove ya, akan mengembangkan, akan membangun, akan memperbaiki gitu ya, baik kompetensi, baik sarana prasarana, administrasi gitu. Jadi supervisi di sini bukan sebagai judgement atau punishment gitu ya, karena terkadang di lapangan itu ketika ada supervisor datang gitu ya, atau apa bahasanya, tim borang, tim akreditasi gitu ya, ketika datang ke sekolah itu udah kesannya wah siap-siap disalahin. Enggak seperti itu gitu ya. Jadi secara sederhana supervisi itu adalah tujuannya memperbaiki sehingga sistem yang ada menjadi lebih baik ya, seperti itu. Oke ya, next ya. Nah, di pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini memang kalau kita ulas bahwa dengan adanya ilmu ya, manajemen pendidikan ini kan kekinian terus berkembang pesat ya. Artinya memang tidak statis yang namanya keilmuan itu. Nah, itu memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana pendekatan gitu, tata cara penting dalam bisa proses meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga pendidikan ya. Tentu ya, jadi semakin berkembang, otomatis ilmu manajemen pendidikan ini juga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Nah,
Disitulah ilmu manajemen pendidikan ya posisinya berperan penting ya memberikan solusi-solusi terkait dengan masalah yang ada di lembaga pendidikan secara kekinian. Tentu misal kalau secara sederhana kita melihat bahwa kekinian itu teknologi ya, IT gitu, berkembang sangat amat pesat ya. Titik momentum perkembangannya adalah ketika kita kemarin COVID. Nah, itu menjadi hal yang sangat fundamental di mana teknologi informasi dan komunikasi atau IT atau apa namanya teknologi-teknologi yang tadinya tidak digunakan atau belum masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang sudah masuk ke dunia pendidikan dan itu harus kita adaptasi. Jadi bukan berarti kita digantikan, tetapi kita memakai teknologi-teknologi itu untuk memanage pendidikan gitu ya. Jadi jangan salah gitu. Maka ketika teknologi itu masuk ya ke dalam dunia manajemen pendidikan gitu ya, itu akan lebih efektif dan efisien lagi begitu di dalam proses manajemennya begitu. Kayak misal contoh dulu eh, sebelumnya begitu misalkan untuk memanajemen presensi atau kehadiran guru itu bisa sidik jari gitu ya. Nah, sekarang bisa menggunakan aplikasi yang tinggal di HP gitu kan, klik hadir gitu kan. Nah, itu kan sebuah apa namanya inovasi gitu di dalam manajemen pendidikan sehingga di dalam prosesnya pendidikan itu menjadi di manage-nya lebih mudah gitu. Nah, seperti itu. Salah satu contoh aplikatif yang tidak boleh kita tolak gitu ya. Karena kalau kita tolak maka proses perkembangan pendidikan di lembaga pendidikan yang Bapak dan Ibu pimpin itu nanti akan tertinggal gitu ya. Maka kalau Bapak Ibu di dalam proses memanajemen pendidikan terutama misalkan di lingkungan sekolah gitu ya secara sederhana gitu secara sederhananya maka harus adaptable gitu atau maksudnya adaptasi atau menggunakan teknologi yang kekinian sehingga bisa berjalan beriringan gitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu yang masih ya belum menggunakan teknologi di dalam rangka memanage pendidikan ya khususnya di lembaga pendidikan itu boleh dilakukan ya jangan sampai tidak gitu. Nah, ilmu manajemen pendidikan juga kan bisa didasarkan ya dari aliran klasik ya, aliran hubungan manusiawi dan manajemen modern yang merupakan cikal bakal teori manajemen pendidikan yang terus berkembang ya dengan berbagai aliran lainnya begitu. Nah, maka memang secara sederhana ya kepala sekolah hendaknya ya mempelajari dan memahami gitu secara keseluruhan terkait dengan perkembangan evolusi manajemen pendidikan ya yang telah melahirkan teori-teori manajemen pendidikan yang muncul dari berbagai aliran-aliran gitu. Nah, makanya memang tadi salah satu tugas penting kepala sekolah adalah tadi itu untuk apa namanya mengadaptasi atau menjembatani gitu ya. Makanya salah satu apa namanya kriteria dari seorang pemimpin adalah visioner. Jadi dia harus bisa membaca kini dan masa depan sehingga di dalam proses pengorganisasian pelaksanaan lembaga pendidikan ya sebagai apa namanya pemimpin lembaga pendidikan yang diamanahi itu lembaga pendidikannya terus bisa leading gitu terus bisa berjalan gitu kan ada yang lembaga sekolahnya tidak mau menerima perkembangan ya terutama teknologi akhirnya stuck dan lama-lama ya banyak yang tidak dilanjutkan atau tidak berkembang gitu ya. Jadi siswanya semakin lama bukan semakin banyak malah tidak ada. Nah, itu harus
diidentifikasi dengan baik. Nah, di buku ini, di manajemen pendidikan sekolah, ini dikupas tuh bagaimana cara-cara sekolah itu harus seperti apa, perencanaannya seperti apa, strategiknya seperti apa, sehingga insya Allah tidak akan terjadi dengan maksudnya kemunduran atau degradasi dari lembaga sekolah begitu ya, seperti itu. Dan ya tentu di abad 21 ini banyak manajemen pendidikan yang secara sederhana itu diminati gitu ya, diminati sekali gitu, sehingga di buku ini tujuannya gitu ya, secara umum begitu ya, memberikan arti ya, memberikan arti penting arah untuk mendukung manajemen pendidikan ya. Jadi memang antara tujuan dan manajemen pendidikan yang jelas dan dekat ya. Lalu ada penekanan prosedur dengan mengorbankan tujuan pendidikan serta nilai-nilai. Jadi memang di dalam proses manajemen ini harus dilakukan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tidak termanage yang justru itu nanti menjadi permasalahan dan akhirnya menjadi penghambat di dalam berkembangnya sebuah lembaga pendidikan itu ya. Jadi di buku ini ya, pendahuluan terkait dengan ini seperti itu tadi ya, beberapa ulasan terkait dengan buku manajemen pendidikan sekolah ditinjau dari konsep tenaga pendidik dan kependidikan gitu ya. Itu ya sedikit ulasan ya di awal ini sebagai perkenalan, di mana nanti saya akan mengulas buku ini ya. Baik, itu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.